Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Putra 47. Sedikit membahas rahasia huruf mim dalam pandangan ilmu tasawuf Ibnu Arabi atau Al-Khalaj. Kembalilah pada Tuhan, karena manusia adalah serpihannya, itulah Tuhan, yang lain tiada. Dia yang ditandai dengan mim dan kesucian. Dia yang menyatakan diri melalui kalimat yang terucap lewat bibir jiwa, juga melalui mereka yang kata-katanya tersebut terikat dengan apa yang dikatakannya. Jika jiwamu ragu, renungkanlah perkataan sahabatmu, sehingga ia mengatakan perkataan yang menghilangkan keraguan itu. Dan mim akan menunjukkan jalan menuju padanya, jalan-jalan yang sempit, yang lapang, dan yang ayu, menemanimu melalui jalan-jalan yang jauh dan dekat. Al-Khalaj mengatakan, apa makna mim dan ain sehingga dapat menemukan Tuhan dan bertemu dengannya, dan mengapa ketika mencari Tuhan di balik huruf alif dan nun maka tidak bisa bertemu dengannya. Tafsir mim. Huruf mim merupakan Muhammad atau Ahmad, yang merupakan pintu menuju Ahad, yang merupakan wahdaniyah Allah Ta'ala. Perbedaan antara Ahad dan Ahmad adalah huruf araf mim. Muhammad Rasulullah SAW, penutup jalur risalah dan kenabian. Mim juga berarti malakuti atau keagungan, penguasaan atas seluruh langit dan bumi. Ayat kursi merupakan ayat yang mengandung banyak huruf mim di dalamnya. Huruf mim bernilai 40 hari kholwat dengan ikhlas, dengan mengamalkan surat Al-Ikhlas dan ayat kursi. Ayat yang banyak mengandung huruf mim atau sujud. Jadi sujud adalah cara menggapai keagungan. Juga surat Al-Ikhlas diawali dengan Qul huwallahu ahad. Jadi perwujudan ahad di dunia adalah Ahmad. Ketika manusia menjadi Ahmad, maka merupakan tajali atau penampakan yang maha kuasa dalam diri manusia. Sekali lagi, bedakan Ahmad dan Ahad terletak huruf mim. Huruf mim membentuk posisi sujud dalam sholat. Sujud merupakan posisi kedekatan dengan Allah Ta'ala. Bahkan sujud merupakan simbol dari wahdaniyah Allah, metode untuk mendekatkan atau muqarrabin kewalian kepada Tuhan yang paling cepat adalah dengan sujud dan lama dalam sholat. Dalam hadis qudsi Allah berfirman, barang siapa memusuhi waliku, sungguh kuumumkan perang kepadanya. Tiadalah hambaku mendekat padaku dengan hal-hal yang fardu, dan hambaku terus mendekat kepadaku dengan hal-hal yang sunnah baginya hingga aku mencintainya. Bila aku mencintainya, maka aku menjadi telinganya yang ia gunakan untuk mendengar, dan matanya yang ia gunakan untuk melihat, dan menjadi tangannya yang ia gunakan untuk memerangi, dan kakinya yang ia gunakan untuk melangkah,
Bila ia meminta kepadaku, niscaya ku beri permintaannya. Sahih Bukhari. Tafsir Ain, Ya, Sin, Nun, dan Alif. Huruf Ain bermakna Sayyidina Ali bin Abu Thalib, merupakan pintu gerbang keilmuan. Seusai hadis Nabi yang menyatakan bahwa Muhammad Rasulullah SAW adalah gudang ilmu dan Sayyidina Ali adalah pintunya. Huruf Ain membentuk posisi ruku dalam sujud. Dalam riwayat Asbabun Nuzum Quran ada ayat yang berkenaan dengan Ali bin Abu Thalib, yaitu orang yang ruku kemudian dalam posisi ruku dalam sholat melakukan sedekah berupa cincin. Inilah ayat Quran itu. Walimu hanyalah Allah, Rasulnya, dan mereka yang beriman, yang menegakkan sholat, membayar zakat, seraya ruku. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 55. Kunci sholat yang merupakan adab atau tata krama kepasrahan total illa Allahu ada di ruku atau huruf Ain. Sujud atau huruf Mim adalah kedekatan muqarrabin. Fana asma dan tajali asma. Barang siapa tidak tahu adab rukuknya, maka tidak layak untuk dekat atau muqarrabin. Tafsir huruf insan milik dua huruf nun merupakan simbol alam dunia, jasad dan alam akhirat, ruh atau jiwa. Ruh yang disucikan akan memperoleh nur surga, sedangkan ruh yang dikotori akan memperoleh nar atau neraka. Tafsir alif dan nun. Penggambaran simbolis huruf dan alif nun merupakan lambang sebuah perahu atau syariat dan sebuah jiwa, individu, personal mengarungi lautan, medan ujian, sampan membentuk huruf alif, kiri kanan adalah waliyah atau wilayah pilihan manusia. Sunnatullah adalah kodok lan kodar baik buruk yang telah ditetapkan oleh Allah Ta'ala. Arti simbol alif. Individu yang sedang menaiki perahu, simbol nun. Sampan kayu adalah alat pilihan yang akan menggerakkan jiwanya menuju tiga pilihan, yaitu pertama, arah perahu ke kiri berarti ashabul simal. Nun menjadi nar, neraka. Kedua, arah perahu ke kanan berarti ashabul yamin. Nun menjadi nur atau cahaya. Ketiga, arah perahu tidak ke kiri dan tidak ke kanan, tetapi tengah berarti sabiqunal awalun, terdahulu mencapai tujuan. Ini adalah golongan para pencinta, yaitu menyembah karena kerinduan, ingin bertemu dengan Sang Kholik. Ini adalah jawaban isyarah tersembunyi dari Husain bin Mansur al-Khalaj, yaitu para nabi. Dengan simbol mim, arti batiniah adalah sujud, yaitu Muhammad, dan ain, arti batiniah adalah ruku, yaitu Sayyidina Ali bin Abu Thalib. Huruf nun mengingatkan kita juga kepada Zunnun, Nabi Yunus alaihi salam, yang naik perahu di tengah lautan dan ditelan ikan karena meninggalkan kaumnya
sebelum ada perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zikir Zunnun, Nabi Yunus alaihi salam, doa keselamatan menghadapi medan ujian. Kesimpulan, tafsir Yasin akan membuka rahasia huruf ma, yaitu mim dan ain, seperti yang dikatakan oleh Husain bin Mansur al-Khalaj. Quran dalam surat 36 adalah surat Yasin. Ayat ke-58 dari surat Yasin adalah salamun qaulamir rabbir rahim. Rahasia ketuhanan ada dalam diri manusia. Agar manusia mampu menampakkan atau mentajalikan ketuhanan dalam dirinya, maka perintah sholat, ruku, dan sujud adalah sarana manunggaling kawula Gusti, dan sodakoh menebarkan hasil usaha kebenaran. Pengabdian masyarakat, agen perubahan sosial kepada sesama makhluk Tuhan, kesolehan sosial yang merupakan perwujudan dari salamun qaulamir rabbir rahim. Tafsir Yasin adalah simbol manusia sempurna, yaitu hamba yang mampu menampung rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di dalam sir itu seorang menyembah dan disembah, bertemu dan berdialog. Ibarat sebuah pohon lengkap dengan pokoknya, cabangnya, dan puncaknya. Imam Al-Baqir berkata, maukah kamu aku beritahu pokok-pokok Islam, cabang dan puncaknya, dan pintu kebaikan? Sulaiman bin Khalid berkata, tentu. Lalu jawab Imam Al-Baqir, pokoknya adalah sholat, cabangnya adalah zakat, dan puncaknya adalah membela kaum tertindas dan menegakkan keadilan. Pintu kebaikan itu adalah satu, puasa merupakan perisai api neraka. Sedekah itu menghapus dosa. Sholat di malam hari untuk berzikir. Tafsir ruku atau huruf ain. Etika ruku adalah meninggalkan makom rububiyah yang agung, mulia, dan merendahkan makom ubudiyah. Seorang hamba yang lemah, fakir, dan hina. Ruku adalah awal ketundukan dan sujud adalah puncaknya. Yang melakukan ruku dan sempurna dan benar akan menemukan keselarasan pada sujud. Imam Shadiq berkata, ruku yang benar kepada Allah Ta'ala adalah menghiasi dengan cahaya keindahan asmanya. Ruku adalah yang pertama dan sujud adalah yang kedua. Dalam ruku ada adab penghambaan, dan dalam sujud ada kedekatan dengan zat yang disembah. Simbol ruku adalah hamba dengan hati tunduk kepada Allah Ta'ala, merasa hina dan takut di bawah kekuasaannya, merendahkan anggota badan karena gelisah dan takut tidak memperoleh manfaat ruku. Tafsir sujud atau huruf mim. Sujud merupakan puncak ketundukan dan puncak kekhusyukan seorang hamba, sebaik-baik wasilah taqarrub ilallah, sebaik-baik posisi untuk mencapai cahaya tajali asma Allah Subhanahu wa Ta'ala dan makom dengannya. Nabi SAW bersabda, lamakanlah sujudmu, sebab tiada amal yang lebih berat dan paling tak disukai oleh setan saat melihat anak Adam sedang sujud, karena dia telah diperintahkan sujud dan dia tidak patuh. Sujud merupakan sebab
mendekatkannya hamba dengan Sang Kholik. Wahai orang yang beriman, mintalah pertolongan dengan sabar dan sholat. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Quran Surat Al-Baqarah ayat 153. Tafsir salam atau huruf Yasin. Salam adalah salah satu nama Allah Ta'ala. Arti salam dari sisi Allah adalah keselamatan zat, sifat, perbuatannya. Adapun zatnya terpelihara dari kelenyapan, perubahan, dan dari segala kekurangan. Salam dari sisi hamba adalah doa, yaitu memohon keselamatan kepada Allah Ta'ala untuk orang yang kita ucapkan salam, atau selamat dari segala cobaan dan bencana dunia akhirat. Salam juga berarti ungkapan kepasrahan atau ketundukan kepada sunnatullah. Menurut Imam Shadiq, salam adalah orang yang melaksanakan perintah Allah Ta'ala dan melakukan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan ikhlas. Intinya Ahad dan Ahmad. Juga selamat dari bencana dunia dan akhirat. Salam juga bermakna penghormatan kepada hamba yang solih. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin, dan malaikat pencatat amal. Al-Futuhat Al-Makkiyah karangan Ibnu Arabi merujuk 4 perjalanan akal dalam bab 69 tentang rahasia-rahasia sholat sebagai perjalanan spiritual manusia. Perintah sholat 51 rakaat kepada Nabi Muhammad SAW saat Isra Mi'raj. Tuhan memerintahkan hambanya itu supaya setiap muslim setiap hari sembahyang 50 kali. Kemudian untuk umatnya menjadi 17 rakaat wajib di 5 waktu, dan sisanya 34 rakaat menjadi sunnah, mu'akkad, qobliyah, dan ba'diyah. Ketahuilah bahwa para pesuluk di antara orang arif, irfan, dan para wali menempuh 4 perjalanan akal. Perjalanan makhluk kepada kebenaran, diskusi, metafisika umum, min al-kholak illa al-haq. Pesuluk mempelajari dasar-dasar metafisika umum dan dalilnya. Pesuluk cenderung pada kajian semantik dan metafisika dasar terhadap firman Tuhan dalam Quran. Perjalanan bersama kebenaran di dalam kebenaran, pengalaman metafisika khusus dengan pengalaman pribadi, bi al-haq fi al-haq. Pesuluk akan melihat sifat dan namanya yang tertinggi, baik nama yang mewujudkan rahmatnya dan murkanya. Hukum nama-nama Allah ini di dalam kejamakannya akan mewujud di dalam diri pesuluk. Hal ini dikenal dengan makom wahidiyah atau 7 substansi halus atau latif. Pesuluk akan mengalami rasa takut dan harapan, al-khauf wa al-raja. Perjalanan dari kebenaran menuju makhluk, min al-haq ila al-kholak. Setelah mengalami fase peniadaan diri, pesuluk menerima karunia Tuhan dan kembali kepada kesadaran diri. Pesuluk menyaksikan pencintaan dan alam kejamakan dalam diri makhluk, tetapi dengan mata yang lain, dengan pendengaran yang berbeda. Puncak perjalanan ketiga membawa pesuluk menuju kesucian, wilayah kewalian. Makom penetapan hukum dan pembedaan diri baik dan buruk. Ini adalah derajat kenabian
penetapan hukum dan kepemimpinan atas umat manusia yang berhubung dengan urusan-urusan mereka yang beragam dan berbeda-beda. Tidak lain makom penetapan hukum atau melibatkan diri dalam kemasyarakatan dan hubungan sosial merupakan perwujudan penerapan salam kepada makhluk, yaitu salamun qaulam mir rabbir rahim, yang merupakan inti tafsir Yasin. Sedikit uraian tentang huruf mim, Yasin, dan nun menurut pandangan tasawuf Al-Khalaj atau Ibnu Arabi. Terima kasih sudah menonton video ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.